Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Widyasari dari Politeknik Karyusada. Saya di sini ingin melakukan satuan acara penyuluhan bahaya seks bebas. Nah, yang pertama di sini ada waktunya, yaitu pembukaan. Yang pertama, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Nah, pembukaannya itu mengucap salam. Dan sebelum kita melakukan penyuluhan, kita lebih baik membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan menyampaikan tujuannya. Kenapa saya memilih materi bahaya seks bebas? Karena agar remaja mengetahui pengertian seks bebas, remaja dapat mengetahui penyebab terjadinya seks bebas, remaja dapat mengetahui tanda dan gejala dari seks bebas, remaja mengetahui akibat dari seks bebas, remaja mengetahui cara mencegah terjadinya seks bebas. Dan selanjutnya saya akan memberikan suatu video animasi yang saya tunjukkan tentang bahaya seks bebas. Dan sekarang kita akan masuk materinya, yaitu materi penyuluhan bahaya seks bebas. Yang pertama ada pengertian. Pengertian itu seks bebas menurut Hartono 1977 merupakan perilaku yang didorong oleh hasrat seksual di mana kebutuhan tersebut menjadi lebih bebas jika dibandingkan dengan sistem regulasi tradisional dan bertentangan dengan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan di sini saya menulis juga ada menurut Desmita 2005, pengertian seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual. Tetapi perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma karena remaja belum memiliki pengalaman tentang seksual. Di sini ada penyebab perilaku seks bebas. Penyebab perilaku seks bebas sangat beragam. Pemicunya biasanya disebabkan oleh pengaruh lingkungan, sosial budaya, penghayatan keagamaan, penerapan nilai-nilai, faktor psikologis, dan hingga faktor ekonomi. Dan di sini saya yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas. Yang pertama ada usia. Kenapa usia? Makin dewasa seseorang, makin besar kemungkinan remaja untuk melakukan hubungan seks bebas. Hal ini dikarenakan pada usia ini adalah potensial aktif bagi mereka untuk melakukan perilaku seks bebas. Usia saat muda saat berhubungan seksual pertama, semakin muda usia pada hubungan seksual, yang pertama cenderung untuk lebih permisif daripada mereka yang lebih dewasa pada hubungan seksual yang pertamanya. Yang kedua, usia saat menstruasi pertama. Makin muda saat usia menstruasi pertama, makin mungkin terjadinya hubungan seks pada remaja. Perubahan pada hormon yang terjadinya seiring dengan menstruasi
berkontribusi pada meningkatkannya keterlibatan seksual pada sikap dan hubungan dengan lawan jenis. Yang kedua, dengan pacar. Remaja yang memiliki pacar lebih mungkin untuk melakukan seks bebas daripada remaja yang belum memiliki pacar. Yang ketiga, orang tua. Orang tua sendiri baik karena ketidaktahuannya maupun karena sikapnya yang masih mentakbukkan pembicaraan mengenai seks dengan tidak terbuka pada anak, malah cenderung membuat jarak pada anak mengenai masalah seks. Dan yang kelima, ada teman sebaya atau peer group. Remaja cenderung untuk membuat standar seksual sesuai dengan standar teman sebaya secara umum. Remaja cenderung untuk menjadi lebih aktif secara seksual apabila memiliki kelompok teman sebaya yang demikian, serta apabila mereka mempercayai bahwa teman sebayanya aktif secara seksual, atau di samping kenyataan bahwa teman sebayanya sebenarnya memang aktif atau tidak secara seksual. Atau pengaruh kelompok teman sebaya pada aktivitas seksual remaja terjadi melalui dua cara yang berbeda, namun saling mendukung. Yang pertama, ketika kelompok teman sebaya aktif secara seksual, mereka menciptakan suatu standar normatif bahwa berhubungan seks bebas adalah suatu yang dapat diterima. Yang kedua, teman sebaya menyebabkan perilaku seksual atau sama lainnya secara langsung, baik melalui komunikasi di antara teman ataupun dengan pasangan seksualnya. Dan yang keenam, ada kebebasan. Kebebasan sosial dan seksual yang tinggi berkorelasi dengan sikap permisif dalam seks yang tinggi. Yang ketujuh, daya tarik seksual. Mereka yang merasa paling menarik secara seksual dan sosial ternyata memilih tingkat yang paling tinggi dalam sikap permisif dalam melakukan seks bebas. Yang ke-8, gender. Remaja putri cenderung bersikap permisif dalam hal seksual daripada remaja pria. Remaja putri lebih menekankan pada kualitas hubungan yang sedang dijalin sebelum terjadinya seks bebas. Ketidakhadiran orang tua itu sangat penting. Jika ada remaja yang berperilaku seks bebas, itu hanya bebasnya pergaulan, dan mungkin penyebabnya dari faktor bimbingan dan pola asuh dari orang tua di rumah yang tidak peduli atau tidak terbuka untuk membicarakan masalah seks bebas pada anaknya. Padahal di saat ini dunia remaja semakin bebas. Yang terakhir, ada penyebaran informasi melalui media massa. Kecenderungan pelanggaran makin meningkat oleh karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang seperti video kaset, fotokopi, VCD, HP, internet, dan sosial media lainnya, menjadi tidak terbendung lagi. Remaja yang sedang dalam periode ini ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa. Dan yang D, ada akibat dari seks bebas, yaitu akibatnya dari penyakit. Resiko tertular penyakit itu bakal meningkat resikonya. Hubungan seksual pranikah akan memicu terjadinya multi partner, dan karena belum ada pasangan tetap, maka akan cenderung berganti-ganti pasangan. Keadaan ini akan memperparah terjadinya penyakit penularan seksual seperti gonorrhea, chlamydia, herpes, infeksi jamur, syfilis maupun AIDS. PMS sering berakhir dengan penyakit komplikasi seperti kemandulan atau infertilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan seperti gonorrhea atau chlamydia. Ini kayak seperti ini. Seperti ini. Disebabkan oleh bakteri infeksi, dimulai beberapa hari sampai beberapa minggu setelah berhubungan intim dengan orang yang terjangkit penyakit ini. Pada pria, penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari kemaluan pria, buang air kecil dapat terasa sakit. Gejala ini dapat terasa berat atau tidak terasa sama sekali.
Yang kedua ada herpes. Nanti saya taruh di YouTube ini. Herpes disebabkan oleh virus, dapat diobati tetapi tidak dapat disembuhkan. Gejala timbul antara 3-10 hari setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit ini. Gejala awal muncul seperti lecet yang kemudian terbuka menjadi lubang kecil dan berair. Dalam 5-10 hari, gejala ini hilang. Tetapi virus menetap dalam tubuh dan dapat timbul lagi suatu saat. Ngeri tuh, makanya nggak boleh. Nggak bisa bebas ya teman-teman. Sifilis disebabkan oleh bakteri. Resi muncul 3 minggu 3 bulan setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit ini. Luka terlihat seperti berlubang pada kulit dengan tepi yang lebih tinggi, pada umumnya tidak terasa sakit. Luka akan hilang setelah beberapa minggu, tetapi virus akan menetap pada tubuh dan penyakit dapat muncul berubah lecet-lecet pada seluruh tubuh. Lecet-lecet ini akan hilang juga dan virus akan menyerang bagian tubuh lain. Sifilis dapat disembuhkan pada tiap tahapan dengan penicillin. HIV atau AIDS ini ada penyakit yang paling parah. Soalnya ini kayak seks bebas yang cepat menular penyakit ini. AIDS bisa membuat kehidupan kita tidak berguna dan merusak hidup kita meskipun kita menghindarinya. Dengan kondom, ketika kita berhubungan seks, ia masih tidak bisa dihindari. Setiap orang bisa terkena jika kita tidak mencoba menghindarinya. AIDS merupakan kumpulan gejala akibatnya rusaknya sistem kekebalan tubuh, diakibatkan oleh serangan virus HIV, timbul karena sering berganti pasangan seksual, juga dapat melalui transfusi darah, jarum suntik, luka maupun penularan dari ibu ke bayi. Dan yang terakhir adalah cara mencegah terjadinya seks bebas. Cara mencegahnya itu pertama, pahami dampak negatif seks bebas. Suatu hal yang bisa membuat Anda atau anak Anda menjadi seks bebas adalah dengan memahami dampak negatifnya. Yang sebelumnya saya sudah bilang negatifnya itu seperti apa. Pahamilah bahwa seks bebas bisa membawa konsekuensi yang sangat fatal bagi masa depan Anda. Bahkan berujung kematian. Seks bebas bisa meningkatkan resikonya terjangkit AIDS. Salah satunya penyakit yang hingga saat ini belum ada obatnya. Selain ini, secara psikologis, seks bebas juga membawa dampak yang buruk. Kita akan seolah-olah dihantui oleh perasaan berdosa dan bersalah. Yang kedua, memberi batasan jam malam. Menurut penelitian sosiologi Universitas Cambridge, aktivitas seks bebas 80% terjadi setelah jam 9 malam. Memang jika memiliki kehidupan malam yang erat kaitannya dengan diskotik, klub, pub, bahkan prostitusi, seks bebas sangat memungkinkan terjadi pada waktu-waktu tersebut. Apabila di malam hari suasana jauh lebih sejuk, sehingga secara psikologis kita menjadi lebih berani untuk mencoba hal-hal baru. Yang ketiga, memiliki lingkungan yang positif. Itu sangat penting, kita memiliki lingkungan yang selalu memberikan kita setiap harinya positif, hal-hal positif. Lingkungan adalah sangat berperan dalam membentuk karakter serta perilaku keseharian kita. Jika kita ingin menjauhi diri sendiri atau anak-anak kita dari seks bebas, masuklah ke dalam lingkungan yang kondusif. Memantau pergaulan. Setelah faktor lingkungan, faktor selanjutnya yang harus dipantau untuk mencegah seks bebas adalah pergaulan. Perhatikan dengan siapa anak-anak Anda bergaul, teman-teman bergaul dengan siapa, adik-adik kita bergaul dengan siapa. Perhatikan sikap teman-temannya dan seberapa besar sikap itu berubah serta bergaul dengan mereka. Jika Anda menyadari perilaku negatif mulai muncul pada adik-adik kita, anak-anak kita, jangan ragu untuk langsung memberi nasihatnya. Menjalin hubungan akrab atau antara orang tua dan anak. Salah satu faktor penting yang dilupakan untuk mengurangi resiko seks bebas adalah dengan cara menjaga hubungan baik orang tua dan anak. Berdasarkan penelitian, anak yang kurang diperhatikan dan memiliki hubungan yang renggang dengan orang tuanya
cenderung terjerumus ke perilaku seks bebas karena kurangnya perhatian. Kalau misalkan ada kelonggaran dari orang tua, pikirkan masa depan. Ayo kita pikirkan masa depan kita, tanamkan untuk mencegah diri sendiri atau anak-anak melakukan seks bebas adalah dengan memikirkan masa depan. Kembali pada poin nomor 10, Anda harus lebih dahulu menyadari dampak negatif dari seks bebas. Jangan sampai Anda tergiur dengan kenikmatan sesaat, namun pada akhirnya mengalami kesengsaraan dalam waktu yang lama atau selama-lamanya. Menikah ditinjau dari segi sosial dan biologis, menikah adalah solusi yang sangat tepat untuk menghindari seks bebas. Tentu, apabila sudah memiliki tabungan yang cukup serta mampu membiayai hidup Anda dan pasangan. Dengan menikah, Anda bebas melakukan hubungan seks dengan suami, istri Anda tanpa khawatir mendapat cap negatif dari masyarakat. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika penjelasan secara rasional masih dirasa kurang efektif untuk menjauhkan diri dari seks bebas, cobalah untuk memahaminya dari sudut pandang agama. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang membolehkan perilaku hubungan badan selain dengan suami istri. Jika Anda orang yang religius, cobalah untuk memahami berbagai ajaran agama untuk mencegah berbagai perilaku negatif. Yang terakhir yaitu memberikan pendidikan seks yang benar. Pendidikan seks adalah langkah yang tidak boleh dilupakan dan merupakan salah satu cara mencegah seks bebas paling penting. Ada banyak berbagai resiko seks bebas seperti kehamilan dan penyakit menular. Oleh karena itu, pastikan untuk memberikan pendidikan seks pada anak Anda begitu mereka memasuki usia remaja. Dan yang terakhir, saya ada penutup. Sebelum saya menutupnya dengan satuan penyuluhan bahaya seks bebas, apakah adik mau bertanya? Oh iya kak, tadi saya lupa. Saya mau nanya, faktor yang mempengaruhi seks bebas apa? Faktor yang mempengaruhi seks bebas adalah yang pertama ada usia, pacar, orang tua, teman sebaya atau first group, atau kebebasan, daya tarik seksual, gender itu kayak semacam kelamin laki-laki dan perempuan, dan ketidakhadiran orang tua. Yang terakhir, penyebaran informasi melalui media massa. Ada lagi yang bertanya? Iya, bagaimana cara mencegah seks bebas? Mencegah seks bebas yang tadi saya sudah berikan ya. Yang pertama ada pahami dampak negatif seks bebas, memberi batasan jam malam, memilih lingkungan yang positif, memantau pergaulan, menjalin hubungan akrab orang tua dengan anak, tidak memberi kebebasan, pikirkan masa depan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu memberikan pendidikan seks yang benar. Dan yang terakhir, saya ada penutup. Sebelum saya menutupnya dengan satuan penyuluhan bahaya seks bebas, apakah adik mau bertanya? Oh iya kak, tadi saya lupa. Saya mau nanya, faktor yang mempengaruhi seks bebas apa? Faktor yang mempengaruhi seks bebas adalah yang pertama ada usia, pacar, orang tua, teman sebaya atau first group, atau kebebasan, daya tarik seksual, gender itu kayak semacam kelamin laki-laki dan perempuan, dan ketidakhadiran orang tua. Yang terakhir, penyebaran informasi melalui media massa. Ada lagi yang bertanya? Oh iya, bagaimana cara mencegah seks bebas? Mencegah seks bebas yang tadi saya sudah berikan ya. Yang pertama ada pahami dampak negatif seks bebas, memberi batasan jam malam, memilih lingkungan yang positif, memantau pergaulan, menjalin hubungan akrab orang tua dengan anak, tidak memberi kebebasan, pikirkan masa depan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu memberikan pendidikan seks yang benar. Dan saya mau bertanya lagi? Tidak.
Dan penyuluhan satuan bahaya seks bebas sudah selesai. Tadi saya ada tanya jawab juga. Bila ada kesalahan dari pembicaraan saya atau materi yang kurang jelas, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.